Banyak orang-orang yang tertipu dengan aksinya teman-teman ya, karena sudah ada beberapa orang yang tertipu karena mendaftarkan agar orang tersebut bisa bergelar Habib teman-teman. Aduh. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dakwah populer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan mereaction video yang sedang viral, sedang populer, sedang trending saat ini teman-teman. Yang viral saat ini yaitu mengenai DNA atau tes DNA untuk para Habib di Indonesia teman-teman. Nah ini banyak sekali nih, teman-teman bisa searching sendiri nih di YouTube, di Facebook, di laman media sosial lainnya ya. Banyak sekali netizen yang mempertanyakan gelar-gelar Habib di Indonesia teman-teman. Tetapi yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 2 poin pokok, yaitu tentang tes DNA. Kemudian ada juga penyimpangan, ada oknum Habib ya yang memperjualbelikan nasab teman-teman ya. Diduga oknum Habib ini adalah Habib palsu teman-teman, yang memperjualbelikan dan mengaku ya dia adalah pembuat situs ya, suatu situs atau website yang mengaku situsnya Robitoh Alawiyah teman-teman. Oke, ini bersumber dari Detik News teman-teman ya, dengan judul pembuat sertifikat keturunan Habib palsu teman-teman terancam hukuman 12 tahun di bui atau di penjara teman-teman ya. Teman-teman bisa mengecek di Detik News teman-teman. Polisi menangkap ya pria berinisial JMW teman-teman. Di situ JMW ini membuat situs palsu yaitu atas nama Robitoh Alawiyah, kemudian yaitu lembaga otoritas di Indonesia untuk memberikan legitimasi pewaris garis keturunan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi teman-teman yang belum tahu bahwa Robitoh Alawiyah ini suatu lembaga yang memverifikasi bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW ya, yaitu orang-orang yang terdaftar di Robitoh Alawiyah tentunya zuriat Nabi Muhammad SAW. Kemudian JMW ini dituntut dengan pasal 35 Jo pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentunya Undang-Undang ITE juga teman-teman ya. Nah, banyak orang-orang yang tertipu dengan aksinya teman-teman ya, karena sudah ada beberapa orang yang tertipu karena mendaftarkan agar orang tersebut bisa bergelar Habib teman-teman. Aduh, kalau kita melihat fenomena sekarang ya, gelar-gelar Habib ini kalau kita melihat di YouTube ya, orang-orang yang bergelar Habib ini ya tentunya sangat dihormati. Jika berceramah pasti banyak orang yang mendengarkan, banyak pengikutnya. Bahkan kalau disalahgunakan ya, Habib ini bisa untuk mencari cuan teman-teman, mencari uang demi kepentingan pribadi. Kalau menyalahgunakan gelar Habib ini, maka di sini banyak orang-orang yang mendaftar teman-teman, mendaftar untuk menjadi Habib. Nah, ini teman-teman apakah tertarik nih? Nah, di sini disebutkan JMW ini ada beberapa korban teman-teman yang mengatakan korban tergiur iming-iming sertifikasi untuk menjadi Habib teman-teman ya. Kemudian di sini juga dikatakan ada beberapa kerugian ya, sehingga pelaku ini bisa mengantongi uang sebesar 18,5 juta, yakni ya situs yang mengaku Robitoh Alawiyah, kemudian membuat sertifikat yaitu legitimasi untuk mendaftarkan Habib teman-teman. Sebenarnya kalau para masyarakat atau netizen atau umat Islam ini ada yang meragukan nasab Habib, meragukan lembaga tertentu untuk memverifikasi sebuah nasab, masyarakat ini menganjurkan untuk melakukan tes DNA. Kesamaan DNA dengan DNA Nabi, membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Nah, untuk memverifikasi apakah Habib di Indonesia ini benar-benar sambung kepada Rasulullah SAW. Menurut Habib Hanif ya, bahwasanya tes DNA ini adalah haram teman-teman.
tes DNA ini, bagaimana, apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit, jadi jelas. Ini keputusan forum ulama dunia, forum fikih dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitiannya bukan hanya sekedar usul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya, sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya korornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu korina, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalil nasab labudda an yuhad bi muntahal hadar wal hita was sirriyah. Lidzalika labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Al-i'timad al-basma al-wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah, tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang, takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Gimana nih? Belum lagi kalau kita melihat teman-teman ya, apa yang dikatakan Habib Rizik, bahwa untuk memverifikasi status nasab, sambungnya nasab, salah satunya adalah dengan tes DNA. Nah, ini tidak ada kesinkronan ya teman-teman antara Habib Hanif, kemudian pernyataan juga dari Habib Rizik bahwa untuk pembuktian salah satunya dengan tes DNA teman-teman, yaitu mengambil sampel rambutnya Rasulullah SAW ya, kemudian melakukan tes DNA. Tetapi di sisi lain, tes DNA ini haram teman-teman. Nah ini gimana, bingung gimana cara membuktikan sebuah nasab kalau begini ya. Ada oknum tertentu yang memperjualbelikan sertifikasi Habib teman-teman ya. Nah, jadi wajar lah kalau masyarakat sekarang mempertanyakan apakah ini benar-benar Habib asli atau palsu. Oknum-oknum yang nakal ini ya, tanda kutip nakal ini, justru malah menjelekkan citra daripada Habib teman-teman. Dan saya setuju kalau orang-orang seperti ini, Habib palsu ini ditangkap ya. Nah jadi gimana nih menurut teman-teman, apakah Habib-Habib di Indonesia ini perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan ya kesambungan nasab, atau mungkin cukup saja memberikan sertifikasi ya, yaitu di salah satu lembaga Robitoh Alawiyah teman-teman. Nah ini menurut teman-teman gimana, komen di bawah ya.